Bapak Ibu, pernah nggak merasa tubuh mulai berubah? Hal-hal yang dulu terasa mudah, sekarang butuh usaha lebih. Kadang muncul rasa cemas. Kenapa ya? Kok kemampuan saya pelan-pelan menurun? Banyak lansia yang datang ke saya dengan wajah bingung. Bahkan ada yang malu cerita. Sampai akhirnya kondisi mereka semakin lemah tanpa disadari. Padahal, ada tanda-tanda kecil yang sebenarnya sudah muncul jauh sebelum masalah organ vital benar-benar menurun. Tanda yang sering dianggap biasa. Sering dianggap, usia wajar lah. Padahal itu adalah alarm tubuh yang meminta pertolongan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar keluhan itu sebenarnya bisa diperbaiki secara alami. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu prosedur yang menakutkan. Hanya butuh pemahaman yang tepat, kebiasaan kecil yang konsisten, dan pola hidup yang sesuai dengan kondisi tubuh di usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas. Hari ini saya, Dr. Indri, ingin membuka satu persatu rahasia sederhana yang selama ini mungkin Anda lewatkan. Rahasia yang sudah membantu banyak pasien lansia yang saya tangani kembali merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih hidup seperti dulu lagi. Jadi, sebelum kemampuan tubuh makin menurun tanpa Anda sadari, yuk kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara menguatkan organ vital secara alami. Karena Anda masih bisa tetap tangguh, tetap sehat, dan tetap berdaya, asalkan tahu caranya. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Kalau kita bicara soal kemampuan organ vital yang mulai menurun, banyak pria lansia biasanya langsung menyalahkan usia. Ya wajar dok, saya kan sudah tua. Itu kalimat yang paling sering saya dengar di ruang praktik. Padahal, kalau kita lihat dari sudut pandang medis, penurunan fungsi organ vital itu bukan terjadi tiba-tiba. Ada proses panjang dan tanda-tanda kecil yang sering terlewatkan karena dianggap biasa. Saya ingat seorang pasien, sebut saja Pak S, usia 64 tahun. Beliau datang dengan wajah canggung, duduk di ujung kursi, dan berbisik, "Dok, sepertinya saya melemah, tapi saya kira normal karena umur." Setelah saya periksa, ternyata akar masalahnya bukan karena usia, melainkan aliran darah yang terganggu, pola makan yang tidak konsisten, serta stres yang menumpuk bertahun-tahun. Dan menariknya, kondisi seperti ini bukan kasus langka. Dalam beberapa laporan kesehatan global, termasuk penelitian dari Harvard Medical School dan European Association of Urology, dijelaskan bahwa penurunan vitalitas pria di usia lanjut lebih sering disebabkan oleh faktor gaya hidup daripada usia itu sendiri. Artinya, kalau gaya hidup diperbaiki, kemampuan juga bisa menguat kembali meskipun usia sudah lewat 50 atau bahkan 60 tahun. Banyak pria tidak menyadari bahwa organ vital sangat bergantung pada kesehatan pembuluh darah kecil yang disebut mikrosirkulasi, serta kelenturan jaringan otot di area tersebut. Saat aliran darah tidak lancar, misalnya karena kolesterol tinggi, diabetes, kebiasaan duduk terlalu lama, atau kurang bergerak, organ vital otomatis bekerja tidak maksimal. Di titik ini, saya ingin Anda memahami satu hal penting sebagai fondasi video ini. Penurunan kemampuan bukan berarti selesai. Bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri selama diberikan stimulasi dan kebiasaan yang tepat. Dan itu pula yang terjadi pada Pak S. Setelah mengikuti langkah-langkah sederhana yang akan saya jelaskan di bab-bab berikutnya,
Mulai dari latihan ringan, teknik pernapasan, sampai perubahan kecil dalam rutinitas harian, kondisinya membaik dalam beberapa minggu. Beliau bahkan kembali percaya diri dan berkata, "Dok, kalau saya tahu dari dulu, mungkin saya nggak akan diam saja." Jadi sebelum kita masuk ke latihan atau teknik apa yang bisa menguatkan organ vital secara alami, penting untuk memahami akar masalahnya dulu. Aliran darah yang menurun, otot yang jarang distimulasi, kondisi metabolik seperti gula darah dan kolesterol, stres yang mempengaruhi hormon, pola hidup yang tidak selaras dengan kebutuhan tubuh di usia 50+. Dengan memahami dasar ini, latihan-latihan yang akan kita bahas nanti tidak hanya menjadi gerakan tanpa makna, tetapi betul-betul terasa manfaatnya. Setelah kita memahami gambaran awal di bab 1, banyak pasien lansia sering berkata pada saya, "Dok, kenapa sih sekarang rasanya berbeda? Dulu kuat, sekarang kok cepat lemah?" Dan inilah momen yang paling penting, memahami akar masalahnya. Tanpa tahu penyebab, kita hanya menebak-nebak dan merasa khawatir sendiri. Padahal, menurut berbagai penelitian dari Harvard Health, Mayo Clinic, hingga WHO, penurunan kemampuan organ vital itu bukan hanya soal usia, melainkan gabungan dari banyak faktor yang diam-diam bekerja setiap hari. Dan kabar baiknya, sebagian besar masih bisa diperbaiki. Mari saya ceritakan beberapa kasus nyata yang sering saya temui dalam praktik. 1. Sirkulasi darah yang melemah pelan-pelan. Ada Pak Darmin, usia 63 tahun. Dulu beliau sangat aktif, sering bersepeda. Tapi saat pensiun dan lebih sering duduk di rumah, aliran darahnya jadi melambat. Ketika darah tidak mengalir dengan optimal, organ vital otomatis ikut melemah. Ini bukan mitos, ini fakta medis. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 60% pria usia 50+ mengalami penurunan fungsi hanya karena sirkulasi yang terganggu, bukan karena faktor lain. Hal ini bisa diperparah oleh duduk terlalu lama, jarang olahraga, kolesterol tinggi, tekanan darah tidak stabil. 2. Kebiasaan harian yang terlihat sepele tapi efeknya besar. Banyak lansia tidak sadar bahwa rutinitas kecil bisa menciptakan masalah besar dalam jangka panjang. Contohnya, konsumsi gula berlebih, kurang minum, tidur tidak berkualitas atau stres berlarut-larut yang tidak pernah disadari. Saya pernah punya pasien, Pak Ilyas, 61 tahun. Beliau tidak pernah berpikir bahwa pola tidurnya yang sering begadang membuat tubuhnya sulit menghasilkan hormon penting untuk vitalitas. Padahal, beberapa hormon yang berfungsi mengatur energi dan kekuatan tubuh hanya diproduksi maksimal saat tidur malam yang cukup. 3. Otot dasar panggul melemah. Ini salah satu penyebab yang paling sering diabaikan. Seiring bertambahnya usia, otot dasar panggul atau pelvic floor akan kehilangan kekuatannya. Otot ini berperan besar dalam kemampuan kontrol organ vital. Kalau ototnya melemah, fungsi organ vital ikut menurun. Sesederhana itu. Banyak penelitian menunjukkan bahwa latihan ringan seperti Kegel justru dapat membantu memperkuat kembali area ini, bahkan pada usia 60 hingga 70 tahun. 4. Faktor mental dan emosi yang jarang dibahas. Penurunan kepercayaan diri, kecemasan tentang usia, atau rasa takut dianggap tidak mampu lagi juga dapat melemahkan respons tubuh. Ini disebut sebagai mind-body connection. Tubuh merespons apa yang pikiran yakini. Saya pernah menyarankan beberapa pasien untuk melakukan pernafasan dalam, journaling ringan, atau sekedar memperbanyak aktivitas sosial. Hasilnya, mereka merasa jauh lebih berenergi dan kemampuan organ vital ikut membaik. Intinya, penurunan kemampuan organ vital bukanlah akhir dari segalanya.
bukan sesuatu yang patut membuat panik, dan bukan hal yang harus disembunyikan. Ini hanyalah tanda bahwa tubuh membutuhkan perhatian, perbaikan pola hidup, dan stimulasi ringan yang tepat. Setelah memahami bagaimana tubuh memompa darah dan apa saja yang bisa menghambat alirannya pada bab-bab sebelumnya, kini kita masuk ke bagian yang paling menentukan, kebiasaan harian. Banyak orang tidak sadar bahwa kondisi fisik mereka bukan hanya dipengaruhi oleh usia atau faktor keturunan, tetapi justru ditentukan oleh hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari, mulai dari cara duduk, pola makan, hingga bagaimana Anda mengelola stres. Mari kita mulai dengan sebuah kisah sederhana. Bayangkan seorang pria bernama Pak Andri, 62 tahun, pensiunan guru matematika. Suatu hari, ia mulai merasa tubuhnya cepat lelah. Kakinya sering kesemutan, dan ketika bangun tidur, tangannya terasa dingin. Ia pikir itu sekadar tanda usia. Namun setelah memeriksakan diri, ternyata aliran darahnya tidak optimal akibat gaya hidup yang sebenarnya bisa ia ubah sejak dulu. Faktanya, lembaga kesehatan seperti American Heart Association, Mayo Clinic, hingga World Health Organization bersepakat bahwa 70–80% masalah peredaran darah dapat diperbaiki hanya dengan perubahan gaya hidup sederhana. Tidak perlu suplemen mahal, tidak perlu perawatan rumit. Kuncinya adalah konsistensi. Salah satu hal yang sering diabaikan adalah waktu duduk yang terlalu lama. Banyak orang tua menghabiskan lebih dari 5 hingga 7 jam per hari dalam posisi duduk. Padahal riset menunjukkan bahwa duduk terlalu lama bisa mengurangi elastisitas pembuluh darah dan memperlambat sirkulasi. Hanya bangun dan bergerak 3 hingga 5 menit setiap 30 hingga 45 menit sudah mampu meningkatkan aliran darah hingga 40%. Selain itu, kualitas tidur juga berperan besar. Studi dari Johns Hopkins menemukan bahwa kurang tidur dapat membuat pembuluh darah tegang, sehingga darah lebih sulit mengalir lancar. Tidak heran, banyak lansia yang mengeluh kaki dingin atau cepat pegal. Padahal akar masalahnya adalah pola tidur yang tidak stabil. Manajemen stres pun tidak kalah penting. Ketika stres, tubuh melepaskan hormon kortisol yang membuat pembuluh darah menyempit. Tidak heran jika orang yang sering cemas cenderung mengalami tekanan darah tidak stabil. Teknik sederhana seperti menarik napas pelan selama 4 detik, menahan 2 detik, lalu menghembuskan selama 6 detik dapat membantu mengendurkan pembuluh darah secara alami. Dan yang terakhir, tetapi sering paling sulit dipatuhi adalah menjaga berat badan ideal. Tidak perlu turun drastis. Bahkan penurunan 3–5% berat badan saja sudah terbukti memperbaiki fungsi pembuluh darah, meningkatkan energi, dan membantu tubuh memompa darah lebih efisien. Jadi, jika Anda merasa ingin kembali lebih bertenaga, lebih hangat, dan lebih gesit dalam beraktivitas, jangan menunggu sampai tubuh memberi sinyal keras. Perubahan kecil hari ini akan membawa manfaat besar di masa depan. Dengan kebiasaan yang tepat, Anda bisa menjaga aliran darah tetap lancar di usia berapapun, bahkan setelah melewati usia 60 tahun. Setelah memahami bagaimana tubuh bekerja mempertahankan aliran darah yang sehat, kini kita masuk ke fondasi terpenting yang sering diremehkan, pola makan sehari-hari. Banyak orang berpikir bahwa menjaga vitalitas hanya soal suplemen atau olahraga. Padahal penelitian kesehatan dari berbagai lembaga seperti Harvard T.H. Chan School of Public Health, Mayo Clinic, dan World Heart Federation menunjukkan bahwa makanan adalah pengatur terbesar kualitas aliran darah, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia 50–60 tahun ke atas. Bayangkan tubuh seperti jaringan pipa air. Jika pipa penuh kerak, alirannya tersendat. Tapi jika air yang masuk bersih dan teratur, pipa tetap lancar walau sudah digunakan puluhan tahun. Itulah yang juga terjadi pada pembuluh darah kita. Dan menariknya,
banyak lansia yang melaporkan merasa lebih ringan, lebih bertenaga, bahkan kemampuan fisiknya meningkat hanya dengan memperbaiki kebiasaan makan. Mari kita mulai dari dasar terlebih dahulu. 1. Fokus pada makanan yang meningkatkan produksi nitric oxide. Nitric oxide atau NO adalah salah satu molekul ajaib dalam tubuh. Menurut penelitian di Journal of Clinical Hypertension, NO berperan membuka pembuluh darah sehingga aliran oksigen dan nutrisi berjalan lebih lancar. Makanan yang terbukti membantu meningkatkannya meliputi bit merah, sayuran berdaun hijau seperti bayam, kale, sawi, buah jeruk dan semangka, kacang-kacangan dan biji-bijian. Banyak pasien lansia yang melaporkan bahwa setelah menambahkan makanan ini, mereka merasa lebih kuat saat beraktivitas pagi hingga malam. 2. Kurangi makanan yang memicu peradangan. Peradangan adalah musuh utama aliran darah. Studi dari Cleveland Clinic menjelaskan bahwa konsumsi berlebihan makanan tinggi gula, gorengan, dan tepung olahan membuat pembuluh darah menjadi kaku. Ketika pembuluh darah mengeras, aliran darah menurun drastis. Di sini bukan berarti harus berhenti 100%, namun mengurangi frekuensinya saja dapat memberi perubahan yang sangat terasa dalam beberapa minggu. 3. Tambahkan sumber lemak sehat. Lemak sehat, khususnya omega 3, dibuktikan oleh banyak studi mampu memperbaiki elastisitas pembuluh darah. Pilihan terbaik, ikan laut, alpukat, minyak zaitun, dan kacang kendari, ini bukan hanya menyehatkan jantung, tapi juga mendukung sirkulasi ke seluruh tubuh, termasuk organ-organ vital. 4. Perbanyak air. Pembuluh darah memerlukan cairan yang cukup agar darah tidak menjadi terlalu kental. Banyak lansia merasa cepat lelah atau pusing, padahal masalah utamanya hanya kurang minum. Pola makan bukan hanya tentang apa yang dimakan, tetapi juga tentang bagaimana makanan tersebut membantu tubuh tetap bertenaga, bergerak lincah, dan memiliki aliran darah yang optimal. Di bab berikutnya, Anda akan melihat bagaimana semua ini bisa dipadukan menjadi kebiasaan harian yang mudah dilakukan meski di usia lanjut. Kalau Anda merasa informasi di video ini bermanfaat, jangan biarkan berhenti di Anda saja. Klik tombol like, karena itu membantu kami menyebarkan edukasi sehat ke lebih banyak orang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya, yang bisa jadi justru menjadi penyelamat kesehatan Anda di masa depan. Dan kalau Anda punya pengalaman, pertanyaan atau keluhan yang sedang dirasakan, tulis di kolom komentar. Siapa tahu pembahasan berikutnya bisa terinspirasi dari cerita Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.